Walaupun masih capek, lelah, karena baru aja nyampe di Malaysia, tapi yang namanya konsistensi dan persistensi itu udah menjadi value yang harus kita deliver terus ya bro. Jadi Harus. betul, podcast ini tetap harus kita lakukan terus. Seperti biasa, gue Bro WP. Dan gue Bro Nuzli, selamat ketemu kembali di The Strategy Room. Topik kita nih ngelanjutin yang kemarin nih bro, kan agak panas ya. Kemarin kita ngobrolin tentang gimana sih BYD masuk ke pasar Indonesia dan mereka jadi market leader gitu di Indonesia ya. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin nih, kita mau bahas respon pabrikan Jepang sama Korea nih terhadap gempuran mobil listrik dari Cina, khususnya BYD yang lagi kencang banget ya. Dan mungkin mereka juga udah mulai melihat bagaimana respon pabrikan lokal nih, karena kalau misalnya kayak Nexa itu kan pabrikan lokal ya. Kemudian itu mulai merangsek naik gitu di belakangnya BYD dan sebagainya ya. Belum lagi kalau misalnya kita bicara merek-merek lain yang mungkin tidak seberapa terkenal gitu, tapi mereka mulai melihat bahwa pangsa pasar, apalagi dengan insentif pemerintah di Indonesia terhadap kendaraan listrik, itu mereka melihat wah ini peluang untuk dapetin cuan gitu kan. Bentar, ini gua matiin notifikasi dulu, lumayan. bentar. Oke. Kayak lu lihat ya, di luar BYD ya produk-produk itu, karena memang kan EV ini udah mulai banyak orang, kalau bahasa diffusion of innovation, EV ini kan udah jadi early majority-nya udah pada mulai naik gitu. Orang yang tadi yang lihat apa sih mobil listrik kayak ternyata orang mulai banyak yang make, orang kan jadi penasaran gitu ya. Nah, kalau contohnya kemarin gue sempat bahas sedikit yang mobil listriknya dari Vietnam gitu ya, di mana strategi itu beda lagi sama BYD kan. Ya, VinFast. Mereka masuk ke Indonesia lewat taksi gitu loh. Jadi taksi VinFast ini pas gue ngobrol-ngobrol sama beberapa drivernya, kebetulan gue beberapa kali make taksinya VinFast ini, mereka bilang makin banyak yang pakai taksi ini dan banyak juga pelanggan yang nanya-nanya, ini mobil apa ya Pak, featuresnya apa aja kok nyaman dan lain sebagainya. Jadi lu lihat bahwa taksinya VinFast ini atau Green SM ini nama taksinya gitu ya, itu jadi kayak showroom berjalan kan bro. Iya itu mereka meleverage taksi bisnis menjadi jadi dorongan sebagai platform di atasnya jualannya mereka gitu ya. Wah, luar biasa nih. Betul. Jadi makanya gue bilang ini dan drivernya bilang, iya Pak, kami diajarin untuk jualan nanti begini-begini, kalau ada nanya begini-begini. Iya Pak, karena tujuannya nanti nggak bisnis taksi, tapi tujuannya adalah mobil. Mau jualan mobilnya. Iya. Gitu. Wah, di sini menurut gue ya itu bagus juga strategi market penetrasinya masuk ke Indonesia ya, karena kalau mau strategi biasa-biasa aja udah banyak mobil Cina yang strateginya di sini udah lebih masif lagi. Contoh kayak BYD aja sekarang udah jadi market leader kan di mobil listrik, di mana market share-nya udah 50% gitu loh di 2025. Nah, lu bayangin nih gimana tuh mobil-mobil yang masih konvensional ya, atau ICE mobil gitu ya, kayak Toyota, Honda, Hyundai, Kia, gimana dia nyikapinya ya bro? Kita bahas aja ya sekarang gimana. Nah, cocok nih kalau kita lihat nih datanya Gaikindo ya, semester 1 2025 penjualan EV di Indonesia itu tembus lebih dari 30.000 unit gitu ya. Lebih dari separuh tuh dikuasai oleh BYD. Kalau kita lihat perkembangannya ya, padahal sebelumnya market leader pertama kali masuk itu justru malah yang ekspansif ya. Bahkan mereka punya perakitan baterai dan sebagainya, itu malah sebenarnya Hyundai. Jadi kita udah kenal Hyundai Ioniq dan sebagainya. Kemudian di pangsa pasar yang lebih kecil gitu, itu pabrikan Cina juga, Wuling gitu. Wuling juga ada masuk awal-awal dengan Wuling apa tuh yang bentuknya kotak itu, Wuling REV.
air hijau. Itu Aku unik loh, juga ya. Unik, itu unik juga gitu loh. unik, Kemudian laris sekarang juga. Heeh, dan laris manis kayak kacang goreng gitu. Nah, betul. padahal pemain Jepang kayak Toyota, Honda itu sekarang ini masih dominan di hybrid. Iya, Mereka masih hesitate ya untuk iya, masuk ke pasar full EV nih. full Nah, EV. Betul. Dan gue pikir juga sekarang udah mulai gerah kan kayaknya nih mereka. iya, pasarnya Jadi udah mulai kegerus nih. mereka gitu. Tapi mereka masih kayaknya masih malu-malu untuk langsung masuk full EV. Toyota misalnya, dia mengandalkan apa namanya, elektrik apa namanya, dia bilang electrified strategy gitu ya. Jadi lewat hybrid. strateginya kan. Contoh kayak apa yang produk mereka, Corolla Cross misalnya, Zenith yang hybrid gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa pelan-pelan aja nih lewat hybrid yang jadi bridging atau jembatan sebelum full masuk EV kayaknya, bro. Nah ya itu, tapi kalau masalah kita bicara tentang strategi pasar pelan-pelan ya, nanti lama-lama tertinggal juga kan. bisa kalah juga. Nah ini kayak tadi seperti gua bilangin ya, Hyundai sebagai pemain Korea itu udah masuk lebih awal ya. Ada Ioniq 5, sekarang ada Ioniq 6 gitu ya. Kemudian mereka juga udah punya Hyundai Kona Electric gitu. Tapi karena segmen pasarnya si BYD itu masuk dengan harga yang jauh lebih rendah, dengan market penetrasi yang jauh lebih besar, dan mereka di pabrikan mereka di China sana itu mereka udah kayak kota sendiri gitu kan. Nah jadi ketika penetrasi marketnya si Hyundai sudah ongoing, berusaha untuk lebih berusaha, mungkin kurang agresif aja, lebih agresif BYD ya, sehingga si Hyundai ini kehilangan momentum gitu, bro. Iya, karena itu padahal Hyundai itu udah masuk duluan ya, itu momentumnya harusnya pas, tapi sayang banget nih Hyundai kehilangan momentum sehingga nggak bisa bersaing secara kompetitif lagi dengan yang lain gitu ya. Aduh, padahal dulu mobil-mobilnya Hyundai itu nggak dulu lah, beberapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu itu benar-benar bahkan mobil secondnya aja harganya lebih tinggi gitu. Benar. Barunya gitu kan, karena demandnya begitu tinggi gitu. Dan kalau kita lihat mobil Jepang yang lain nih kayak Honda juga kayaknya baru mau mulai masuk EV secara serius di Indonesia terutama gitu ya. Mereka di tahun ini aja sudah sudah rilis ini apa namanya Honda eNY1 gitu. Tapi memang harganya masih harga tinggi, kayaknya ini mau ngetes market dulu. Masih meraba-raba nih kayaknya ya, ini mau masuk market yang premium atau di low segment dulu. Mereka masih lihat karena mobil Honda yang tipe ini itu masih jauh modelnya dari mass marketnya, contoh kayak BYD yang punya Dolphin dan Seagull gitu kan. Iya, ini Honda masih cek ombak nih. Betul. Nah, contoh yang paling jelas itu juga termasuk di Thailand ya. Data Thai Auto Institute tahun 2024 itu BYD jadi EV terlaris nih. Jualannya itu 80.000 unit. Jadi mereka masuk pasar Thailand dulu sebelum mereka masuk jadi penguasa pasar di Indonesia gitu loh. Nah, sedangkan kalau di Thailand sendiri Hyundai sama Kia tuh hampir nggak kedengeran gitu. Karena mungkin kalau misalnya di Indonesia Hyundai sama Kia itu sudah masuk di segmen pasar kendaraan berbasis bensin gitu ya, pakai premium, Pertamax dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat sendiri sekarang datanya Toyota baru launching BZ4X gitu ya, dan itu pun penjualan masih terbatas. Jadi kalau kita lihat tadi seperti kita diskusikan sebelumnya, kayaknya Jepang, kalau Korea sudah mulai masuk ya, Kia, Hyundai, mereka udah punya kendaraan listrik. Kalau kayak Toyota, Honda, mereka tuh masih kayak hesitate gitu. Ini masuk mau masuk hybrid dulu. Dan bahkan kalau misalnya aku ngobrol sama kawan yang lagi kerja di Honda Research Institute di Jepang, bahkan Honda itu mungkin ragu-ragunya karena apakah EV itu jadi masa depan gitu kan. Mereka pun juga sekarang mulai beralih beberapa jenis kendaraannya, mereka punya branch
riset itu ke hidrogen gitu. Ini menarik nih kalau kita bahas hidrogen, tapi nantilah kita obrolin lebih. Ya ini kayak macam perang ideologi ekonomi. Iya, gitu. benar. China, di mana China juga udah cukup confidence bahwa EV ini udah bagian dari akan masa depan gitu kan. Iya. Ini sama kayak di Thailand juga sebenarnya. Di Indonesia ini kan kalau lo lihat ya, BYD M6 ini lakunya juga ribuan unit gitu kan dalam hitungan bulan gitu. Sedangkan kayak Hyundai Ioniq yang Ioniq 5 terutama itu ya, butuh waktu lama tuh untuk nembus angka yang ribuan tadi gitu. Kayak lu bilang tadi, Toyota juga masih fokusnya ke hybrid sebagai line up EV-nya mereka. Kan masih hesitate juga, betul, belum. Iya, masih malu-malu lah. Masih malu-malu. Penuhnya masuk ke EV. Mungkin karena tadi ideologi ekonominya mereka masih nggak EV kayaknya berbeda lah nantinya di Jepang atau seperti apa ya, kita nggak tahu lah ininya mereka seperti apa kan. Iya, kan kadang-kadang kita bicara tentang market leader gitu ya. Bagaimana mereka bisa menginfluence pasar dengan ideologi mereka. Betul. Cina itu dengan ideologi EV-nya. Karena apa? Mereka punya reserve untuk rare earth mineral gitu, logam yang tanah jarang, kalau di Indonesia kan tuh rare earth mineral gitu, logam-logam tanah jarang yang buat bahan dasarnya baterai gitu, itu mereka luar biasa banyak. Jadi mereka confident dengan market leading influence mereka untuk culture ke depan itu kendaraan listrik gitu. Meskipun kalau di yang lain yang mungkin secara sumber daya alamnya tidak memiliki banyak rare earth mineral dan mereka harus memikirkan gimana caranya agar mereka bisa menginfluence ideologi tadi ya. Nah, lihat ini kan karena ya tadi mungkin karena faktor influence atau karena faktor sumber daya alam, Jepang sama Korea ini masih punya strategi lama. Nah, karena si China ini punya sumber daya mineral yang luar biasa, gue pikir rencana gitu ya dari China ini, gue masuk agresif. Kenapa? Akan mendefine atau menginfluence next generation vehicle seperti apa gitu. Karena mereka punya reserve yang banyak terhadap sumber daya alam, mereka berani agresifnya, harganya lebih murah, pilihan modelnya lebih variatif, dan strateginya Jepang. Toyota dipakai mulai dari palu gada lah ya. Lu minta yang mana yang paling murah? LCGC ada level ya. Yang premium ada Denza gitu. Nah, semua segmen dia masuk, low segment sampai betul. Right? Betul, exactly. Nah, oke, kita sekarang kan gini, kalau di podcast kita ada segmen namanya strategic builder gitu ya, untuk summary-kan apa sih sebenarnya topik dari sisi strategik yang kita bahas. Nah, sekarang kita coba masuk ke segmen strategic builder. Kalau kita ngomongin tadi ya, bagaimana strateginya Jepang, Korea merespon atas apa yang sedang dilakukan oleh mobil-mobil China terutama gitu ya. Ada 3 poin utama nih menurut gue ya, nanti bisa coba lu tambahkan seperti apa. Yang pertama adalah mereka itu pivot ke hybrid dan full shell gitu, nah, di mana Toyota dan Honda sekarang masih yakin bahwa hybrid adalah solusi transisi, ya kan? Bisa jadi keunggulan jangka pendeknya mereka. Tetapi memang di sini sangat riskan kalau konsumennya behaviornya mereka akan langsung shifting ke EV murah gitu, bro. Gimana? Apalagi bro menurut lo yang kedua? Nah, yang kedua kalau gue pikir ya ini investasi, pasti investasi produksi lokal. Sebelum dari BYD memutuskan mereka mau buat pabrik kalau nggak salah di Subang ya, Hyundai itu sudah punya pabrik di Cikarang. Kebetulan kawan gue itu sudah jadi manajer di sana. Dia cerita dia resign dari kantor, kemudian dia jadi manajer IT di pabriknya Hyundai yang di Cikarang. Dan itu mereka sudah mulai pabrikan end-to-end prosesnya, bahkan spare part kayak baterai, kemudian spare part yang bakalan sering ganti gitu ya. Mereka sudah diproduksi di Indonesia. Nah, Jepang itu baru akan rencana gitu. Kalau yang lain itu sudah bukan wacana lagi, Jepang masih wacana nih. Kita mau bikin EV factory di Indonesia. Tetapi progresnya ini masih lambat ya dibandingkan BYD yang udah groundbreaking di Subang, kemudian sudah mulai pendekatan dengan warga lokal gitu kan. Itu. Gimana lu? Berikutnya apa? Berikutnya. Nah, yang berikutnya dari gue adalah lu lihat ya antara
produk-produknya Jepang, Korea, dan produk-produknya Cina in terms of EV car dan juga mobil konvensional. Itu antara brand trust dan price war, ya kan? Sekarang kan yang betul. dihadapkan adalah dihadapkan pada situasi kepercayaan terhadap suatu brand atau yang di lapangan yang terjadi adalah perang harga gitu. Di mana apa? Kalau lu lihat Jepang dan Korea selama ini kan unggul di brand reliability-nya. Tapi kalau lu lihat shifting hari ini kita bisa lihat adalah konsumen Indonesia itu udah mulai terbuai dengan EV-nya BYD yang harganya udah mulai turun terus gitu kan. Mobil baru harganya turun dibanding mobil yang sebelum-sebelumnya. Itu yang membuat market akan mulai kebentuk dengan harga-harga yang nantinya sentimen harga yang akan dibentuk oleh BYD ini. Harga 300 jutaan bisa dapetin range sampai 400 km, features yang lebih canggih, ya kan, dengan penawaran yang lebih banyak lagi gitu. Sementara trust brand bisa kalah sama value for money tadi dengan benefit-benefit yang ditawarkan lebih dengan harga yang lebih murah gitu, bro. Iya, ujung-ujungnya kan pasti konsumen ya. Kalau kita lihat konsumen pasti akan melihat price for value. Kalau dengan harga yang lebih murah, value-nya lebih baik gitu ya. Kemudian misalnya masa pakainya, reliabilitasnya makin lama makin bagus gitu ya. Kalau kita lihat dulu kan kalau brand Cina itu kan selalu identik dengan harga murah, produk ya so-so, mungkin cepat rusak. Kalau dulu zamannya ada motor dulu masuk motor Cina gitu ya. Dulu Jialing ya. Zamannya kita dulu itu lu masih ingat gak dulu ada motor namanya Jialing itu. Kemudian mereka mulai menyasar segmen pasar yang agak berbeda, mungkin ke kendaraan roda 3 kemudian ya dan sebagainya ya. Dan mereka memperbaiki gitu. Jadi mereka mulai mengubah brand mereka, brand trust mereka agar tidak lagi punya konotasi bahwa brand Cina itu jelek. Kenapa? Murah jelek gitu. Nah, mereka bagaimana caranya agar price for value-nya tadi murah bagus kan gitu. Tadi harga range 300 jutaan dapat 400 km. Nah, lesson learn-nya apa nih? Kalau kita lihat bagaimana Jepang sama Korea, pabrikan Jepang sama Korea itu ngelihat bagaimana agresifnya brand dari China, mereka harus segera adjust. Kalau mereka terlalu lama main aman di hybrid, ya mereka pasti akan tertinggal jauh gitu. Mereka akan ketinggalan 2-3 langkah dari brand-brand China gitu. Exactly, benar banget. Karena perang EV di Asia Tenggara ini nanti bukan cuma soal teknologi aja dong, tapi juga timing dan strategi harga yang pas buat market di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, bro. Nah, kita simpulkan ya, kalau kita bikin gimana sih mereka kita ngelihat mereka strateginya ya. Nah, BYD kan bikin pabrikan Jepang sama Korea ini pusing. Kok berani banget ya agresif menggelontorkan dana miliaran dolar kalau pikir ya. Tetapi agar mereka menjadi market leader di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Mereka berani bangun pabrik, mereka berani gelontorkan kendaraan listrik dengan berbagai macam range dengan strategi yang sama dengan Jepang punya gitu, Toyota ya. Nah, sekarang tinggal pilihannya ke pabrikan Jepang nih. Mereka harus pilih ikut main harga nih, bakalan ya apa namanya, kalau dulu zamannya startup itu bakar duit gitu ya. Atau mereka mau cari diferensiasi di hybrid sama premium EV gitu. Iya, dan buat kita kayak market kita di Indonesia ini kan jadi menarik banget kan. Karena at the end of the day kita sebagai konsumen akhirnya akan punya banyak opsi dong. Dari yang affordable maupun sampai yang premium gitu, bro. Betul. Nah, next episode kita karena ini sudah mau masuk ke kuartal 4 ya. Bulan depan sudah masuk ke kuartal 4, kita coba gali lebih dalam, dan ini perusahaan sudah mulai siap-siap nyusun RKAP, bikin strategi. Iya, betul. Perusahaan lu udah mulai siap-siap kan ini? Udah mulai siap-siap dong, udah bikin time plan-nya. Betul, di tempat gue juga sudah mulai intensif. Antar unit itu sudah mulai one-on-one dengan teman-teman strategik dan sebagainya untuk persiapan bikin strategi sama budgeting buat tahun 2026. Betul.
Betul banget. Jadi stay tune terus. Makasih udah dengerin kita. Next on kita akan bahas tentang strategi dan budgeting untuk 2026. Oke. Siap. Thank you semua. Terima kasih udah dengerin. Bye. Cheers. Bye. Cheers.